Shalom adik-adik. Wah, adik-adik kali ini senang nih kita bertemu lagi adik-adik dalam ibadah sekolah minggu ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Kali ini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Ya adik-adik, Tuhan Yesus yang selalu menjaga menyertai kita. Karena itu kita dengan penuh sukacita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Jadi kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami kuat, kami sehat, kami masih bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau muji muliakan nama Tuhan. Berikanlah hati bagi kami juga mau memuji muliakan nama Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menguasai hati pikiran kami dan Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap muji Allah, Tuhan berkati kami, haleluya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati papa mama adik-adik kita semua ya. Karena itu sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan uang persembahannya di amplop untuk diserahkan ke gereja, atau papa mama bisa transfer langsung ke rekening gereja. Namun sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati gereja kami. Tuhan telah memberkati kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan kami. Tuhan telah memberkati papa mama dalam usaha kerjaan ada. Saat ini kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan, terimalah persembahan kami dan pakailah persembahan kami untuk mendukung pelayanan kami tempat ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Ya, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau akan lagu pujian Big or Small. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Kerja berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, kata-kata bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena itu dengan sikap yang baik, dalam sikap doa kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama-sama, semuanya bangkit berdiri. Ketika Karini mengangkat tangan Karini, adik-adik di rumah juga mengikuti Karini. Kita mau angkat lagu pujian Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari dalam sikap doa kita menyembah Tuhan. Benarlah ke Tuhan bahwa Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku. Kaulah Allah penyelamat hidup kami, Kaulah juru selamat kami yang memberikan penebusan atas dosa-dosa kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami meninggikan Kau, memuliakan Kau. Kaulah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Inilah penyembahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan di masing-masing kelas dan dipimpin oleh masing-masing guru. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Namun sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan sekolah minggu sekarang. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, akan kakak pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah Tuhan, Allah kami yang layak disembah dan dimuliakan. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan berkati adik-adik di rumah yang mendengarkan, agar adik-adik boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan cerita ini. Dan adik-adik boleh diberkati dalam firman Tuhan ini. Dan papa mama yang mendampingi adik-adik juga diberikan hikmat supaya mendampingi adik-adik dengan baik. Kami serahkan Tuhan cerita yang akan dibawakan Kak Vanessa, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kalau minggu lalu kita udah dengar cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari Mesir. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira yang membantu, yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu siapa ya adik-adik? Ya, adalah Musa. Musa yang membantu bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang perjalanan bangsa Israel ini yang keluar dari Mesir. Kalau adik-adik tahu ya, nanti kita dengar cerita ya, ini akan ada terjadi sesuatu yang sangat wah, kaget deh adik-adik pasti nontonnya. Yuk, kita tonton videonya sama-sama ya adik-adik. Ya adik-adik, akhirnya bangsa Israel pun berjalan keluar dari Mesir. Dan mereka pun terus berjalan dan dipimpin oleh Musa. Ketika mereka berjalan, akhirnya mereka tiba di pinggir laut Tebrau. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Seperti mereka membangun kemah dan membuat makanan adik-adik. Jadi mereka memutuskan untuk sejenak beristirahat di dekat laut Tebrau. Lalu adik-adik, ketika mereka beristirahat, mereka mendengar seperti dari kejauhan ini ada suara adik-adik. Dan ternyata ketika mereka lihat, ternyata itu adalah para pasukan Israel yang sedang mengejar mereka. Dan mereka pun semua ketakutan, panik sekali adik-adik. Sampai akhirnya ada yang bilang dan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lalu Musa pun mendengar dan Musa pun berkata kepada mereka, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu adik-adik, Musa pun meminta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan pun berkata kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan Tuhan akan membelah laut itu. Lihat adik-adik, laut itu jadi terbelah menjadi dua sehingga yang kering itu bisa dipakai untuk berjalan oleh para bangsa Israel itu. Hebat ya Tuhan itu ya, sampai bisa membawa bangsa Israel bisa jalan di tengah-tengahnya dan laut itu bisa terbelah jadi dua. Jadi seakan-akan kanan kirinya ini tembok adik-adik.
Lalu mereka terus berjalan dan para pasukan Mesir yang mengejarnya ini akhirnya mereka pun mengikuti. Mereka juga jalan di tengah-tengah yang kering ini adik-adik. Tapi karena kuasa Tuhan, mereka tiba-tiba diberhentikan dan dikacaukan oleh Tuhan sendiri. Sampai lihat tuh adik-adik, roda-rodanya semua copot dan mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel. Lalu ketika sudah sampai di seberang, Musa pun mengangkat tongkatnya lagi dan akhirnya adik-adik laut itu pun menjadi satu lagi, tidak terbelah dua, sehingga para pasukan Mesir ini hanyut adik-adik, mati hanyut. Wah, para bangsa Israel pun mereka percayakan kuasa Tuhan kalau sampai mereka bisa ditolong oleh Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, semua para bangsa Israel ini mereka percaya kepada Tuhan adik-adik, karena mereka melihat ajaib kuasa pertolongan Tuhan kepada mereka. Ya adik-adik, kalau tadi kita udah lihat ceritanya, itu dari minggu lalu Tuhan menolong bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan sekarang Tuhan yang membantu juga menolong bangsa Israel dengan keluar dari Mesir dan melewati apa adik-adik? Melewati laut yang terbelah jadi dua. Hebat ya Tuhan ya, bisa sampai membuat laut yang begitu besar dan luas itu terbelah jadi dua sampai orang-orang Israel ini bisa lewat. Nah, karena kita punya Tuhan yang ajaib dan berkuasa, adik-adik juga kalau meminta pertolongan pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan bisa menjawab semua doa adik-adik. Contohnya kalau adik-adik sakit, adik-adik berdoa minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan pasti akan sembuhkan. Atau kalau adik-adik butuh susu, papa mama lagi nggak ada uang, adik-adik juga apa? Berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang pasti menolong kita semua maupun adik-adik. Ya adik-adik, itu aja cerita kakak hari ini. Dan untuk ayat hafalannya di Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Sekali lagi adik-adik, Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya, itu aja cerita dan ayat hafalan untuk minggu ini, untuk hari ini. Untuk ibadah saat ini kita sudah selesai. Adik-adik di rumah lipat tangannya, kakak akan pimpin dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami yang layak dimuliakan dan disembah. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada peribadatan hari ini adik-adik di rumah boleh belajar dan mengetahui tentang kebesaran dan keajaiban Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong dalam setiap hari-hari kami maupun kesusahan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati cerita ini dan adik-adik di rumah boleh dengan sukacita mendengarnya dan adik-adik boleh mengerti kalau mereka punya Tuhan yang begitu ajaib dan mampu menolong mereka ketika saat apapun itu. Tuhan berkati adik-adik di rumah supaya adik-adik juga boleh mendapatkan dalam tiap-tiap harinya untuk berdoa minta pertolongan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan adik-adik selama seminggu ke depan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit maupun virus yang ada. Berkati papa mama juga yang menjaga maupun membimbing adik-adik. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, dan setiap segala kesibukan papa mama baik di rumah maupun di luar rumah biarlah Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.